Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah di video kali ini saya bisa berbagi lagi insya Allah ya tentang bagaimana ketika kita menjadi pendatang atau kompetitor bagi toko kelontong yang udah ada di situ, yaitu misalkan kita pendatang nih, kita ngontrak di ruko dan kita mau bikin kelontong di situ, sedangkan di kawasan situ udah ada toko kelontong gitu ya. Dan ini aku share berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena dulu juga sempat saya sebagai pendatang 3 tahun yang lalu ya, sebagai pendatang dan membuka usaha toko kelontong ini ya dengan sistem syirkah atau bagi hasil dengan investor. Dan alhamdulillah ini udah 3 tahun berjalan. Aku mau bagi tips buat teman-teman ketika gimana sikap kita ketika kita menjadi kompetitor ya. Jadi di video sebelumnya udah saya bahas terkait dengan ketika kompetitor datang di saat toko kita udah buka, ada kompetitor di depan, di samping. Itu udah aku bahas di video sebelumnya. Oke, di video ini coba aku kasih sedikit gambaran ya, ketika misalkan teman-teman mau menyambangi suatu daerah atau mau tinggal di situ dan teman-teman misalkan kontrak atau ada kerjasama atau dan lain sebagainya, dan teman-teman pengen buka usaha sembako di situ misalkan, bagaimana langkah atau langkah yang baik ya ketika kita di situ. Dan mungkin ini nanti ngaruh ke omset atau hasil penjualan. Jadi gini teman-teman, alangkah baiknya teman-teman bisa survei dulu daerah situ. Misalkan teman-teman tinggal di situ, jangan langsung buka dulu ya. Ya juga jarang-jarang kalau misalkan di situ mau buka dulu ya, kecuali memang udah niatnya bisnis gitu. Tapi usahakan teman-teman tinggal dulu di situ satu bulan lah paling enggak. 1 bulan itu sangat ideal. 1 bulan dulu tinggal di daerah situ, dan ketika teman-teman butuh kebutuhan harian, teman-teman bisa coba belanja di toko terdekat dari teman-teman. Paling dekat dulu aja. Coba paling dekat, kemudian lebih jauh dikit kayak obat nyamuk gitu ya teman-teman ya. Dari titik teman-teman coba cari belanja bahan-bahan pokok gitu, nanti lama-lama meluas. Dan kalau bisa teman-teman bisa 1 kilometer radius itu tahu benar pasar atau toko kelontong di sekitar teman-teman, harganya, produknya yang dijual apa aja. Terus pahami toko-toko yang udah ada, pahami dulu ya. Jadi ini misalkan toko ini khusus buat snack-snack mahasiswa nih gitu, kalau toko ini untuk ibu-ibu rumah tangga dan pedagang gitu kan. Jadi ada karakter masing-masing toko kelontong, biasanya ada karakternya gitu kan. Misalkan ada yang cuma jualan gula sama teh, oh berarti ini mungkin buat Warmindo misalkan gitu. Apa Warmindo yang sekalian jualan apa itu. Teman-teman pahami karakter dan harganya. Dan ketika misalkan udah, teman-teman bisa mencoba untuk buka dengan harga rata-rata. Misalkan katakanlah mie instan Indomie di warung ABC harganya pasti berbeda kan, di tadi sudah survei. Terus Indomie berbeda, teman-teman kalau bisa rata-rata aja, jangan kemurahan, jangan kemahalan juga. Otomatis jangan kemahalan. Kalau kemahalan orang udah udah insecure dulu biasanya ya, nggak balik lagi karena ada yang lebih murah itu. Nah, kalau bisa radius dari harga sama itu 100 meter, harganya sama dari toko-toko sekitar. Kayak gitu teman-teman ya. Supaya nanti ketika teman-teman harganya segitu, teman-teman juga dapat margin yang lumayan. Misalkan ada yang jual ketika teman-teman jual murah banget dengan harapan untuk bisa lebih murah dari toko sebelah, nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman ruginya adalah nggak dapat margin yang hampir gede. Jadi kita manfaatkan dulu momentum itu untuk nyari margin dulu dan survei pasar dulu, nggak apa-apa. Jadi ketika misalkan teman-teman nerapin harga rata-rata dan dapat margin gede kan lumayan, daripada langsung banting harga ya rame tokonya tapi marginnya kecil. Paham gak maksudnya? Jadi ikutin rule di daerah situ dulu aja. Jadi selain marginnya gede, teman-teman dapat margin gede lumayan, dan toko sekitar pun nggak terlalu menganggap itu sebagai ancaman mereka gitu. Karena kadang ya maaf nih, di beberapa daerah mungkin ada yang merasa terancam, kemudian
ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan gitu terhadap teman-teman sendiri gitu. Jadi soft aja mainnya teman-teman, soft aja, jangan terlalu signifikan. Walaupun pesaing sebelah mainnya sangat apa namanya ya, sangat agresif nih, tapi saya anggap itu hal yang wajar karena dia udah punya modal gede dan tokonya udah banyak, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita baru merintis, usahakan jangan melakukan hal-hal yang agresif. Kita soft aja dulu. Nanti ketika misalkan kita perlu survei lagi, 1 bulan sekali kita survei, oh harganya udah turun, kita ikut turunin gitu. Jadi kita dapat margin dan juga agak ada tindakan negatif ke kita, insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan itu ya, hal-hal itu. Jadi itu dulu ya poinnya ya teman-teman. Dan yang paling penting ini teman-teman harus ketahui, ini adalah tips yang bisa dibilang lumayan daging nih ya, daging empuk ya. Jadi ketika teman-teman buka toko baru di daerah teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, orang akan cenderung melakukan survei ke toko tersebut. Jadi orang cenderung akan melakukan survei dan membandingkan ya, membandingkan dari sisi harga terutama ya. Jadi kalau lebih mahal bisa jadi kesan pertamanya udah buruk dan belum tentu bisa datang lagi tuh ke situ tuh, ke toko teman-teman ya. Jadi perlu banget diketahui kalau misalkan kita mau harganya turun, mau bener-bener lebih murah dari yang lain, ketika orang kan cenderung nyoba nih, ada toko baru, kita cobalah barangkali lebih murah. Kan kebanyakan seperti itu mindsetnya. Ketika ke situ lebih murah misalkan nih, besok ke situ lagi lah lebih murah dari yang langganan sebelumnya, misalkan orang punya asumsi seperti itu. Bisa aja kayak gitu, nggak ada masalah dan sah-sah aja gitu ya. Cuma nanti imbasnya mungkin teman-teman akan merasa kurang nyaman atau dibuat tidak nyaman oleh toko-toko sekitar ya, dari segi apapun itu, dari mungkin tindakan negatif atau hal-hal apapun di daerah, tergantung daerahnya ya. Tapi kalau di sini alhamdulillah saya tidak mengalami hal itu teman-teman. Saya tidak mengalami intervensi dari lingkungan gitu. Hanya saja mungkin rasa tidak enak aja sih sebetulnya, karena satu RT gitu kan, saya pendatang satu RT kemudian ikut di lingkungan gitu, agak ada rasa nggak enak gitu ya. Bahasa Jawanya itu rikuh gitu bahasanya. Oke, jadi itu yang perlu teman-teman junjung tinggi adalah etika ya. Etika ketika kita berbisnis ya. Memang secara rezeki tidak akan tertukar dan tidak akan berkurang. Tapi ketika kita sesuai etika, insya Allah orang akan bisa menerima dengan baik. Beda halnya kalau tiba-tiba buka toko, kemudian barangnya banting harga, otomatis itu akan membuat kurang nyamannya lingkungan di situ ya. Jadi soft aja, saran saya adalah soft aja, lengkapi kebutuhan yang belum ada. Nanti lama-lama gini, ketika orang nyaman di toko teman-teman nanti akan bilang, di sini belum ada produk ini ya, saya biasanya nyari produk ini, produk C misalkan, CDE gitu. Nah itu sebenarnya masukan buat teman-teman untuk bisa mengadakan produk tersebut. Nanti lama-lama bisa ramai, bisa bertumbuh seperti itu ya. Jadi itu dulu ya tips untuk teman-teman yang akan membuka usaha sembako di lingkungan yang udah ada, memang ya udah ada. Tapi gini, kalau misalkan teman-teman di situ misalkan pulang merantau kemudian kembali lagi di situ, insya Allah itu nggak apa-apa, akan lebih mudah diterima masyarakat, karena misalkan orang tua dari orang tuanya di situ, atau saudaranya ada yang di situ, atau istrinya bahkan udah ada. Kita pulang dari perantauan kemudian bawa modal buat buka toko, insya Allah itu lebih mudah diterima ya. Gitu aja. Jadi jangan takut lah teman-teman untuk usaha, dan sekali lagi semangat ya, niatkan untuk mencari nafkah dalam hal usaha ini ya teman-teman ya. Dan nanti insya Allah saya akan bakal share lah apa hal-hal yang pernah saya alami, dan hal-hal yang perlu saya bagikan ke teman-teman untuk bisa sebagai media belajar gitu ya. Bahkan teman-teman kalau mau ada yang komentar atau bertanya silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah ketika misalkan ini perlu dibahas akan saya angkat topiknya.
Itu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman pengusaha retail Indonesia ya, retail sembako kelontong. Thank you.